Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 9 SMP Mutiara Bangsa. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Lalu hormati orang tua, guru, dan teman-teman kalian. Tetap jaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, untuk materi pelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini kita akan membahas mengenai mengidentifikasi teks cerita inspiratif. Mengidentifikasi itu berarti mengenali teks cerita inspiratif. Nah, materi kita ini bertujuan untuk kita lebih termotivasi lagi, lebih bersemangat lagi dalam melakukan suatu kegiatan. Untuk itu, yuk simak dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Nah, perhatikan tayangan video berikut. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Abi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Nah, itu tadi video dari tokoh bangsa, juga mantan Presiden Republik Indonesia yang ketiga, B.J. Habibie. Tokoh yang sangat inspiratif sekali. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu inspirasi. Dalam KBBI, inspirasi diartikan sebagai ilham atau sesuatu yang dapat menggerakkan hati untuk mencipta, mengarang syair, lagu, dan sebagainya. Ini KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu berarti yang menciptakan, yang menggerakkan hati untuk menciptakan sebuah karya. Kemudian teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi, yang mampu menggugah inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya. Nah, ini pengertian teks cerita inspiratif yang berisi cerita fiksi itu yang tidak nyata maupun pengalaman yang benar-benar terjadi yang pernah kita alami. Nah, itu tentunya menjadi sebuah penyemangat atau motivasi dalam diri kita. Nah, ciri-ciri teks inspirasi itu yang pertama ada kisah nyata, yang kedua ada tema, yang ketiga ada amanat, yang keempat ada alur, yang kelima ada bersifat naratif, dan yang keenam ada tokoh yang diceritakan. Nah, ini
ciri-ciri teks cerita inspirasi. Kita bahas satu-satu ya. Ciri-ciri teks inspirasi. Yang pertama, kisah nyata. Kisah nyata digunakan untuk memberikan gambaran bahwa hal-hal yang terjadi dalam kisah tersebut ternyata dapat juga terjadi dalam kehidupan pembaca. Artinya, dalam sebuah cerita tersebut ini mencerminkan juga atau ternyata dapat juga terjadi dalam kehidupan kita sendiri. Kemudian tema itu setiap bentuk tulisan teks inspirasi dapat dikembangkan dari satu tema tertentu menjadi kisah inspirasi yang menarik. Ya, misalnya tema perjuangan sang ibu. Nah, dari situ kita bisa membuat kisah inspirasi yang sangat menarik. Berikutnya amanat. Amanat itu teks yang menginspirasi juga memiliki pesan yang ingin disampaikan pembaca. Jadi pesan apa yang kira-kira ingin disampaikan pembaca? Misalnya perjuangan seorang ibu yang membesarkan anaknya. Kemudian yang keempat, alur. Alur itu merupakan dalam teks inspirasi terdapat alur cerita untuk memberikan pemahaman awal, inti, dan akhir cerita atau kisah. Ini alur itu jalan cerita dalam sebuah inspirasi. Kemudian yang kelima, bersifat naratif. Teks inspirasi tentunya bersifat naratif atau cerita karena di dalamnya terdapat alur. Makanya teks inspirasi itu disebut juga sebagai teks naratif karena menceritakan tentang pengalaman atau fiksi mengenai seseorang. Kemudian ada tokoh yang diceritakan. Nah, ini pada teks inspirasi terdapat tokoh cerita dengan kisah hidupnya yang dijadikan sumber inspirasi, contoh atau teladan bagi pembacanya. Jadi biasanya tokoh dalam cerita inspirasi itu manusia, tapi ada juga yang diceritakan dalam hewan. Ya, itu. Nah, itu saja yang Bapak dapat sampaikan mengenai teks inspirasi. Mudah-mudahan kalian memahami dan mengerti apa yang Bapak sampaikan. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Terima kasih dan tetap semangat.